Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kang Ujang Komarudin dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Nah, pada kali ini saya akan membuat vlog ya terkait dengan aktivitas saya sehari-hari. Jadi sebelum saya berangkat syuting di stasiun televisi untuk talk show, untuk bicara politik gitu kan. Nah, saya melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas keseharian di rumah. Ya, yuk kita lihat kegiatan saya, aktivitas sehari-hari itu sebelum saya diwawancari oleh banyak media. Di pagi hari sebelum saya tadi ya syuting dengan berbagai macam televisi, lalu menerima wawancara telepon dan WA dari media online dan cetak. Pertama, kegiatan saya itu dilakukan dengan menyapu gitu rumah. Jadi ini sudah komitmen saya terhadap istri gitu untuk membantu aktivitas keseharian di rumah. Jadi kalau istri itu nyuci, setrika ya kan, lalu masak gitu. Nah, saya ini salah satunya adalah untuk menyapu di rumah. Jadi aktivitas saya menyapu nih. Jadi guys, jadi jangan heran kalau saya pengamat politik, dosen melakukan kegiatan nyapu di rumah. Memang komitmen sebagai seorang suami terhadap istrinya gitu. Kita lihat ya, ini lihat. Aduh, ini rumah saya berantakan. Tadi anak-anak habis beli pizza gitu ya. Biasalah anak-anak tuh memberantaki rumah gitu, hal-hal yang biasa gitu. Jadi ini aktivitas saya keseharian di rumah, menyapu rumah yang kotor gitu. Jadi sudah terbiasa, ini sudah saya jalani sejak 4 tahun yang lalu ya, berkomitmen untuk membantu istri seperti itu. Saya lakukan ya tentu dengan ikhlas, dengan senang gitu, bahwa ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini menjadi berkah gitu ya bagi keluarga saya, dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lain gitu, bahwa walaupun menjadi pengamat politik yang terpopuler gitu ya, yang terkenal, ya saya masih menjalankan aktivitas sehari-hari di rumah gitu. Halo guys, nah ini aktivitas saya kedua nih, yaitu ngepel lantai. Aduh, kita kan jadi setiap hari saya melakukan kegiatan ngepel lantai, bantu istri gitu, dan saya lakukan ya tentu dengan ikhlas saja gitu. Jadi sudah kebiasaan saya untuk membantu istri untuk ngepel gitu, hal-hal yang kotor seperti ini gitu. Dan kenapa ini dilakukan ya kita karena sayang keluarga gitu, sayang istri, meringankan beban istri gitu. Dulu kita punya asisten rumah tangga, jadi karena mungkin tidak cocok dengan istri gitu, akhirnya istri bilang ya sudahlah ke saya gitu, bahwa dilakukan secara bersama-sama saja. Artinya saya dengan istri untuk berbagi tugas dengan saya mengepel, tadi menyapu, lalu mencuci piring begitu. Ya inilah guys, saya keseharian melakukan ini dengan dengan senang hati lah, dengan penuh kebahagiaan gitu. Lihat seperti ini saya lakukan begitu. Tadi sudah selesai ngepel ya kan, dilihat bagaimana saya ngepel gitu. Lalu sekarang saya akan nyuci piring ini. Jadi jangan aneh, jangan heran kalau saya dosen pengamat politik gitu ya, Indonesia bahkan internasional gitu, melakukan kegiatan nyuci piring. Ini tidak mengada-ngada, apa adanya saja saya lakukan setiap hari di rumah begitu. Nah guys, lihat ini piringnya lumayan nih, hari ini kebagian segini. Ya, saya sudah terbiasa ini melakukan ini, saya secara alamiah gitu. Ini sabunnya, ini busanya saya lakukan seperti ini sendok saya cuci gitu kan. Lalu ini garpu, lalu ya saya seperti ini piring saya cuci seperti ini. Jadi saya sudah cukup cekatan kalau nyuci piring ya, cukup cepat. Kenapa? Karena sudah terbiasa melakukan ini semua gitu ya, tiap hari. Karena itu bagian daripada tugas dengan istri gitu. Istri tugas-tugas yang lainnya seperti ini saya melakukannya cepat. Mungkin pemirsa atau masyarakat di seluruh Indonesia gitu ya bingung kalau saya bisa mencuci piring dengan cepat gitu ya. Karena saya sudah melakukan
melakukannya setiap hari. Jadi bukan hal yang aneh. Ini kenapa saya bisa nyuci piring ini? Karena saya dulu pernah di pesantren. Jadi mentahun di pesantren, saya biasa masak sendiri. Tadi nyuci piring sendiri gitu kan. Lalu apalagi nyuci baju juga sendiri. Jadi sudah terlatih untuk seperti ini. Jadi hingga hari ini pun gitu ya, saya melakukannya dengan senang hati gitu. Mencuci piring ini. Jadi menjadi sesuatu yang biasa saja dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saya diangkat jadi pejabat, jadi staf khusus tahun 2016 gitu ya, saya tetap masih nyuci piring, masih melakukan aktivitas nyapu dan ngepel gitu, bahkan memberi makan anak-anak, lalu juga memandikan anak-anak gitu. Itu menjadi sesuatu yang menurut saya kebahagiaan bagi saya. Karena tidak ada kebahagiaan yang lain selain kita bisa membahagiakan istri dan anak-anak gitu, bisa menolong istri gitu. Dan semuanya kita lakukan dengan tulus ikhlas ya, untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Lihat guys, cepat saya melakukan cuci piring ini gitu kan. Ya, ini seperti ini aktivitas keseharian saya. Tentang nyuci sendok gitu kan, garpu ini ya. Dulu saya ingat banyak profesor saya ya ketika kuliah S2, S3 di Amerika, itu beliau itu sebelum pulang ke Indonesia, sebelum jadi profesor, itu mereka kerjanya apa? Belajar di kampus, sekalian juga nyuci piring di restoran. Karena mereka sambil kerja gitu loh, sambil kuliah, sambil kerja nyari uang gitu. Jadi mereka lakukan juga itu, cuci piring di restoran untuk nyari uang gitu. Dan ketika mereka datang ke Indonesia, mereka jadi profesor-profesor yang hebat gitu, profesor yang produktif, profesor yang yang tangguh gitu loh. Itu saya belajar dari mereka semua. Saya memang tidak pernah belajar di luar negeri, tapi belajar di Indonesia. Tapi ya untuk persoalan nyuci piring gitu ya, ngepel, lalu juga nyapu lantai gitu, memandikan anak, memberi makan anak gitu. Lalu juga saya sering ngantri di mana, memberi sarapan untuk istri dan anak. Itu juga menjadi sesuatu yang biasa saja bagi saya. Sudah saya lakukan sejak lama, sudah bertahun-tahun, dan saya lakukan dengan senang, dengan penuh kebahagiaan. Lihat guys, cepat saya ini, sementara saya taruh di sini dulu. Lihat bagaimana saya cepat mencuci piring ini gitu kan. Guys, sudah bersih. Bagaimana terlihat? Lihat semuanya bersih, cepat, bersih, dan hampir semuanya saya taruh sini. Ini terakhir guys. Ini gelas untuk kopi. Nah, ini gelasnya logonya MPR. Ketika saya jadi narasumber di MPR, ketika ulang tahun MPR yang kemarin gitu. Jadi saya jadi narasumber, dibeli ini cangkir atau gelas ya, untuk ngopi lah, kira-kira seperti itu guys. Selesai lihat aktivitas saya nyuci piring. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi seluruh anak muda di Indonesia. Oke guys, setelah tadi saya nyuci piring, sekarang mau berbenah yang lain nih, rumah gitu. Nah, biasa anak-anak gitu suka ngacak-ngacak gitu ya, apapun yang ada di rumah lah. Ini salah satunya, lihat nih di sofa saya nih. Saya mau benahin lah satu persatu. Ini Batman katanya, anak saya mau terbang katanya. Kadang-kadang dia nanya Abah katanya, saya bisa terbang nggak? Dia bilang gitu. Imajinasi anak-anak memang luar biasa seperti dilihat di film ya. Saya bilang tidak bisa, tapi kalau terbang dengan cita-cita itu bisa gitu. Terbang dengan semangat itu bisa begitu. Nah, saya rapihkan gitu, ini luar biasa banyak. Saya masukkan dulu ke ini ini buku, ini juga saya masukin sini. Ini semuanya acak-acakan. Ini tuh semua ini saya masukkan dulu, ini ke sini aja biar rapi. Nah, ini makanan, buku, semua acak-acakan seperti ini. Nah, ini juga ini mau dipakai mungkin sama anak-anak.
ini juga mau dipakai nih semua. Ini juga pakaian. Nah, ini juga apa nih? Masker. Ini deh, buat ada nih, bawa. Nah, simpan, ya simpan. Ini juga simpan. Simpan sana. Buat ada simpan ya. Sana mainnya. Sana ya. Ini kakak bawa sana. Biar rapi. Nah, oke. Nah, ini guys, ini tisu di luar aja. Nah, ini kemarin baru belanja apa nih? Tisu saya ke mall beli perawatan buat panah tubuh mungkin ya. Ini saya rapikan. Ini juga boneka nih, saya taruh sini aja. Nah, kita lihat apa namanya. Ya, sudah rapi dah semuanya. Ini sini aja. Nah, udah rapi semuanya guys. Nah, aduh, kalau rapi itu enak ya di mana-mana ya. Rumah saya ini nggak besar, sederhana ya, kecil gitu ya. Tapi rumah ini menurut saya penuh kehangatan, penuh kebahagiaan, penuh keberkahan ya. Kenapa? Karena hampir setiap hari juga ya, seminggu misalkan 3 kali gitu, ada teman-teman media yang datang ke rumah, televisi gitu ya. Untuk apa? Untuk mewawancara saya gitu, terkait isu-isu politik yang sedang aktual. Jadi hampir semua televisi sudah ke rumah saya gitu. Saya tidak perlu sebutkan lah ya semuanya gitu. Dan itu apa ya, menjadi rumah saya itu menjadi berkah. Bahkan banyak juga teman-teman ya, anak-anak muda yang datang ke saya dari luar daerah, luar kota, datang ke rumah untuk bertamu gitu. Saya sudah terbiasa dengan itu, dan itu hampir terjadi setiap hari. Bahkan ada mahasiswa S1, S2, S3 yang ingin mewawancarai saya terkait dengan skripsi, tesis, disertasi. Itu juga sudah biasa saya lakukan di rumah ini. Rumah yang sederhana, yang apa adanya. Tentu ini bagi saya sebuah anugerah dan keberkahan tersendiri bagi saya dan keluarga. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi yang menonton vlog saya ini, menjadi inspirasi bagi semuanya. Terima kasih. Saya tutup ya agenda saya hari ini nih dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.